Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku yang dirahmati Allah. Untuk reaksi asam dan basa ada 3 pembahasan, yaitu yang pertama tentang reaksi asam basa itu sendiri yang berkaitan dengan kuat, asam kuat dan basa kuat. Yang kedua adalah larutan penyangga atau larutan buffer. Yang ketiga adalah kesetimbangan ion dalam larutan atau yang disebut dengan hidrolisis garam. Untuk yang pertama nanti akan ada pola, yaitu sisa kuat. Siapa kuat? Yaitu asam kuat, asam klorida HCl, asam bromida, asam iodida HI, asam nitrat, asam sulfat, asam klorat HClO3, HClO4, asam perklorat. Basa kuat, yaitu basa dari logam golongan 1A dan golongan 2A. Untuk golongan 1A akan memiliki OH sebanyak 1. Valensi 1. Kemudian untuk golongan 2A akan memiliki OH sebanyak 2, yaitu valensi basanya adalah 2. Kemudian jika selain asam kuat akan disebut sebagai asam lemah, seperti HCN, asam sianida, asam asetat, asam fosfat, dan lain-lain. Kemudian untuk selain basa kuat, yaitu basa lemah, seperti golongan 2A, yaitu BeOH 2 kali, MgOH 2 kali, kemudian NH4OH, kemudian FeOH 3 kali, kemudian ada juga itu yang sering untuk obat mah itu adalah aluminium hidroksida. Dan lain-lain, masih banyak ini jumlahnya, jenisnya masih banyak. Jika nanti ada reaksi asam dan basa, kemudian asam kuatnya bersisa, nanti akan terjadi larutan asam. Jika terjadi larutan asam, maka pH-nya kurang dari 7. Maka lakmusnya akan memerahkan lakmus. Merahkan lakmus. Nah, kalau mengingatnya gampang. Kalau asam huruf akhirnya adalah M. Maka nanti memerahkan lakmus. Kemudian untuk menentukan pH-nya kita akan berangkat dari konsentrasi H+ sisa. Karena tadi asam kuat sisa berarti pembawa sifat asam adalah H+. Konsentrasi H+ sisa akan ditentukan dari mol sisa per volume total. Kemudian pH-nya akan kita tentukan dari min log konsentrasi H+ sisa tadi. Jadi dari perhitungan kita yang ini tadi kita masukkan untuk menentukan pH-nya. Bisa kita lihat dari contoh ini. Asam kuat 20 mol, basa kuat 10 mol dicampurkan akan membentuk volume total 100 mili. Nah, ini cara mudahnya yaitu kita lihat 20 dan 10 berarti kan selisihnya yaitu 10. Berarti yang sisa adalah 10 milimol. Siapa yang banyak? Yaitu asam kuat. Itu. Kemudian akan kita tentukan pH-nya. Berarti konsentrasi H+-nya adalah mol sisa. Tadi mol sisanya adalah 10 ya. Sebentar. Mol sisanya adalah 10. Per volume totalnya tadi 100. Maka akan kita peroleh konsentrasi H+-nya adalah 1/10. Berarti pH-nya adalah min log 10 pangkat min 1 ya. Sama dengan 1. Nah, begini. Mudah sekali anak-anak. Kemudian, jika nanti kalian melihat ada reaksi
yang basa kuatnya sisa, maka akan terjadi larutan basa. pH-nya bagaimana? Lebih dari 7. Bagaimana lakmusnya? Kamu lihat di sini hurufnya B. Berarti di sini adalah biru, membirukan lakmus. Nah, karena basa berarti pembawa sifatnya adalah konsentrasi OH-. Maka konsentrasi OH- akan sisa. Sama caranya kayak tadi, yaitu kita tentukan dari mol sisa per volume total. Nah, akan kita dapatkan yaitu konsentrasi pOH dulu ya. Dari konsentrasi OH- kita dapatkan pOH yaitu main log OH-. Kemudian dari pOH baru kita mencari nilai pH-nya. Sekarang kita coba ini. Oh ya, pH-nya berarti 14 min pOH ya. Sama kayak tadi, ada asam kuat 15 mol, basa kuat 20 mol, dicampurkan ternyata volume totalnya 100. Langsung aja kalian lihat selisihnya. Selisihnya itu berarti nanti akan menunjukkan sisanya. 20 sama 15 berarti 5 ya. 5 mol. Siapa yang banyak? Basa kuat. Berarti sisanya adalah basa kuat. Berarti konsentrasi OH- sama dengan mol sisa yaitu 5 per volume totalnya 100. Berarti 5 kali 10 pangkat min 2. pOH-nya akan kita peroleh nilainya yaitu ini langsung turun ya, min 2 kali min log kan berarti min log. Ini aja dulu. 10 pangkat min 2. Nah, ini min 2-nya turun kali min berarti 2. Kemudian ini ikut lagi min log 5. Kemudian pH-nya berarti 14 dikurangi nilai pOH tadi. Min log 5 yaitu sama dengan ini. Bentar Ibu pindah dulu ini ya. Berapa ini? 12 ya. Sama dengan 12. Ini min kali min plus berarti 12 plus log 5. Nah, begini anak-anak untuk menentukan pH dan pOH pada sisa asam kuat ataupun basa kuat dengan cara tanpa reaksi. Ini tadi adalah pH-nya sama dengan 14 min pOH yang kita peroleh. Bisa ya. Kemudian bagaimana kasusnya jika mol asam kuat, mol AK asam kuat itu sama dengan mol basa kuat. Nah, jika kalian menjumpai kasus semacam ini, maka akan terjadi larutan, yaitu larutannya tidak mengalami hidrolisis, tidak terhidrolisis garamnya. Nah, mengapa demikian? Karena ion-ionnya nanti akan membentuk garam yang bersifat netral. Berarti pH-nya sama dengan 7. Larutannya bersifat garam netral. Nah, nanti insya Allah akan Ibu bahas pada bab hidrolisis ya. Nah, ini contohnya. Kalian lihat polanya. Asam kuatnya 30 mol, basa kuatnya 30 mol. Ini kan sama. Langsung aja kalian masukkan datanya, berarti pH-nya sama dengan 7, tidak usah pakai hitungan ya. Nah, ini tadi kita sudah membahas tentang sisa kuat ataupun sama dengan nilainya untuk kuat dan kuat. Sekarang bagaimana kasusnya jika lemah dan kuat? Lemah itu maksudnya adalah asam lemah ataupun basa lemah yang bereaksi dengan kuat. Untuk yang pertama adalah larutan buffer. Larutan buffer akan terjadi jika mol lemah
lebih besar daripada mol kuat. Sehingga lemahnya, mol lemah itu akan bersisa dan yang kuat akan habis. Buffer dari mana? Dari yang lemah. Ingat, kalau buffer lihat yang lemah, ya. Nanti kalau hidrolisis lihat yang kuat. Pakai rumus apa? Pakai rumus buffer. Tuh. Lihat sekarang polanya ya. Kenali polanya. Hitung pH campuran dari reaksi antara asam lemah dan basa kuat. Kamu lihat di sini yang lemah adalah asam, berarti akan terbentuk buffer asam. Asam pembawa sifatnya adalah H+, maka rumusnya di sini muncul konsentrasi H+. Di sini muncul Ka, yaitu asam, tetapan kesetimbangan asam. Kemudian di sini lihat ya rumusnya, mol lemah min kuat per kuat. Ya, nanti kita bahas di bab buffer insyaallah. Kemudian pH-nya adalah yang kita perlu nanti adalah min log konsentrasi H+ hasil perhitungan kita tadi. Nah, sekarang pola yang kedua adalah basa lemah bereaksi dengan asam kuat. Yang lemah adalah basa, maka buffernya akan menjadi buffer basa. Maka di sini akan muncul apa? Konsentrasi OH-, bagus, ya. Kemudian di sini siapa? Kb. Tetapan ionisasi basa, ya. Ini tadi B, basa. Nah, kemudian yang ini rumusnya sama. Ibu buat pola yang sama sehingga di sini nanti akan muncul mol lemah min kuat per kuat. Karena tadi di sini OH min, maka akan muncul POH. Min log konsentrasi OH min. pH-nya bagaimana? pH-nya yaitu 14 min POH. Nah, gitu ya. Ini adalah ringkesan rumus reaksi asam basa yang nanti akan menghasilkan larutan buffer. Nah, sekarang untuk reaksi asam dan basa yang melibatkan lemah dan kuat akan bisa menyebabkan peristiwa namanya hidrolisis garam. Kapan terjadi hidrolisis garam? Yaitu jika mol lemah sama dengan mol kuat. Bagaimana? Nanti lemah akan habis, kuat akan habis. Ingat, sama-sama habis. Hurufnya S, habis hidrolisis, ya. Karena tadi molnya sama, maka dia akan sama-sama habis sehingga terjadi peristiwa hidrolisis. Untuk hidrolisis lihat dari yang kuat, ya, yang kuat. Kalau ini tadi dari yang lemah, ini dari yang kuat. Maka kita ambil rumus hidrolisis. Bagaimana rumus hidrolisis? Coba perhatikan polanya. Asam lemah bereaksi dengan basa kuat, maka akan terjadi garam basa. Ya, perhatikan. Karena yang kuat adalah basa, maka akan terjadi garam basa. Garam basa otomatis dibentuk oleh OH-, maka di sini konsentrasi OH-. Sudah? Nah, kemudian perhatikan polanya lagi. Kalau di sini sudah OH-, maka di sini adalah Ka. Ya. Karena basa ini punya musuh namanya asam. Kalau musuh berarti di bawah tempatnya, ya. Hidrolisis berarti berkaitan dengan water atau air, maka di sini adalah air, Kw. Ya. Kemudian nanti akan menyebabkan garam, maka di sini muncul molaritas garam, Mg, ya, molaritas garam. Kemudian ini kita lanjutkan dengan valensi atau vals garam. Nah,
Untuk molaritas garam ini nanti kita peroleh dari mol sasa, yaitu mol salah satu dari ini ya, karena ini tadi sama kita ambil salah satu aja per volume total. Cara lebih jelasnya insya Allah akan kita bahas di bab hidrolisis atau kelarutan ion pada garam. Kemudian ini adalah disebut dengan tetapan hidrolisis atau KH. Nah, dari sini akan kita tentukan pOH. pOH tadi sama ya polanya, yaitu main log konsentrasi OH min dari OH minnya yang ini tadi. Sama dengan main log konsentrasi OH min. Kemudian pH-nya yaitu tinggal kayak tadi juga sama caranya, yaitu 14 min pOH. Gitu ya. Untuk pola yang berikutnya adalah basa lemah ditambah asam kuat. Lihat yang kuat adalah asam, maka akan terjadi garam asam. Ketika garam asam berarti muncul sifatnya asam di sini yaitu H+. Asam punya musuh siapa? Basa, berarti musuh taruh di bawah, Kb. Ya. Kemudian kita lanjutkan polanya sama. Berkaitan dengan Kw, water. Kemudian ini juga sama, molaritas garam. Sama ya. Kemudian ini juga sama, fals garam. Ya, sama. Ini juga sama. Nah, mol apa tadi? Mol sasa, mol salah satu per volume total ya. Kemudian yang ini adalah tetapan hidrolisisnya. Kemudian kita akan bisa menentukan pH yaitu main log konsentrasi H+, ya. Nah, tentunya ini akan kita bahas secara lebih detail pada bab-bab selanjutnya ya. Mulai buffer dan hidrolisis. Alhamdulillah bisa.